Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Lalu Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri?" Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, doa dan karya semuanya penting. Kedua-duanya penting karena saling melengkapi. Karena itulah doa dan kerja bukan untuk dipertentangkan. Kalau orang hanya doa saja tidak kerja, itu juga tidak bijaksana. Kalau orang hanya kerja terus tidak berdoa, itu juga tidak baik. Itu juga tidak benar. Karena itulah berdoa dan bekerja merupakan dua hal penting yang harus kita lakukan supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan kisah antara Marta dan Maria. Persoalan yang terjadi sehingga akhirnya sampai Yesus menegur Marta adalah karena Marta mengeluh. Karena Marta mengeluh, kemudian Yesus akhirnya menegur Marta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian jugalah di dalam kehidupan kita. Godaan yang sering kita hadapi dalam keseharian kita adalah kita mudah untuk iri hati dan mengeluh. Dalam hal apapun, siapapun bisa iri hati dan mengeluh. Padahal kalau kita dalam hidup ini iri hati dan mengeluh, itu berarti sebenarnya
kita menghina Allah. Iri hati dan mengeluh adalah suatu tindakan yang menghina Allah. Karena apa? Karena Allah sudah memberkati dan menyertai kita. Ketika kita mengeluh, ketika kita iri hati, berarti kita mau mengatakan bahwa Allah tidak adil dalam hidup kita. Itu artinya, kalau kita udah iri hati, wah tetangga saya kok enak ya beli mobil baru. Wah kurang ajar, iri hati muncul. Wah teman saya nih padahal dulu masuknya kerja sama, sekarang karirnya kok luar biasa pesat. Wah iri hati muncul, itu adalah suatu tindakan menghina Allah. Mengapa kok orang iri hati dan mengeluh itu menghina Allah? Karena sebenarnya Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Gak perlu membanding-bandingkan. Karena apapun, berapapun yang kita miliki, sebenarnya semuanya adalah milik Allah. Kekayaan yang kita miliki adalah hanya titipan saja dari Allah. Karena itu kita juga nggak boleh sombong, kita juga nggak boleh iri hati, mengeluh dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semuanya hanya titipan. Harta kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan kita hanya diberi hak untuk mengelola segala yang duniawi dan pemiliknya semuanya adalah Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjuangan kita mengejar cita-cita, mungkin kita punya impian, kita diingatkan oleh Tuhan untuk bersyukur dan juga selalu peduli dengan hidup rohani. Walaupun kita mungkin sudah sukses, berhasil, oke, kita bekerja dengan rajin, itu juga bagus dan harus. Tapi kita juga diingatkan oleh Tuhan untuk juga peduli dengan hidup rohani kita. Karena apa? Karena ternyata kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh mendalam, anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita sebenarnya bukan kekayaan, bukan harta benda, bukan rekening tabungan yang semakin besar angkanya, bukan itu. Bukan mobil, bukan rumah, bukan jabatan. Tapi anugerah Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah kehidupan ini sendiri. Kita bangun pagi masih ada nafasnya, masih bisa bernafas, jantungnya masih berdetak, paru-parunya masih bisa menghirup oksigen. Anugerah Tuhan yang terbesar. Kita masih diberi kesehatan, sampai sekarang bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Kita masih bisa bergerak, bisa makan. Itu juga anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Cinta dari orang-orang yang ada di sekitar kita juga anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Dan puncak dari semua anugerah Allah sebenarnya adalah iman. Iman ini yang kita terima ketika kita dibaptis adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa bagi manusia. Karena itulah kita harus sungguh-sungguh selalu menjaga, merawat iman yang Tuhan berikan. Kita harus selalu bersyukur. Walaupun mungkin hidup kita masih berjuang, mungkin kita ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pekerjaan. Kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk selalu bersyukur. Bukan iri hati, bukan mengeluh. Tapi bersyukur dan juga peduli dengan hidup rohani kita.
Inilah pesan yang mau Tuhan sampaikan pada hari ini. Kita diingatkan untuk selalu bersyukur, rajin berdoa, hidup dengan gembira dan penuh dengan sukacita. Kalau kita bisa melakukan ini semua, kita selalu bergembira, sukacita, percayalah, berkat-berkat Allah tanpa kita minta akan juga tercurah dalam hidup kita. Pekerjaan, rumah tangga pasti akan beres semuanya. Ketika kita sungguh-sungguh hidup dengan gembira, dengan sukacita, dan mau bersyukur, mau percaya kepada Allah. Sehingga dengan demikian, berkat-berkat Allah selalu mengalir dan terpancar dalam kehidupan kita setiap hari.